warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, semoga kita semua diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan langsung memulai. Ini miniasi dari praktek kita menunaikan umrah. Saya akan memulai bahwa kita sudah selesai miqat. Baik ya, sudah selesai, sudah tuntas, dan kita akan sekarang mulai masuk ke Masjid Al-Haram. Saya posisikan pelan-pelan Bapak Ibu sekalian bahwa ini hotelnya. Saya posisikan demikian ya. Baik, kalau melihat ke posisi ini sih makam Ibrahim di sini, kita kalau mau masuk dari pintu King Abdul Aziz depan. Baik, 98 itu King Abdul Aziz. Jadi dari hotel langsung masuk. Kemudian dari masuk itu kita akan lurus belok kanan, kemudian lurus sedikit mentok ke kiri, belok lagi baru turun ke bawah. Diturun nggak akan langsung ketemu dengan Hajar Aswad, tapi kita akan geser dulu ke kanan sedikit. Oke, kalau geser ke kanan sedikit dan posisi Hajar Aswad di situ, berarti kita dari sana. Tapi hotelnya sebetulnya dari sini. Secara singkat keluar dari hotel, kemudian masuk ke masjid. Saya gambarkan bahwa ini area masjid. Saya akan masuk, maka doa yang dibimbing oleh Nabi diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita masuk dengan kaki kanan kan, dengan mengucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, dari hotel, insyaallah kami akan susun barisan yang akan dirapikan lagi sebelum masuk masjid. Nanti kita masuknya beruntun berdasarkan barisan itu. Mohon berkenan nanti dari beberapa yang ikhwan, juga sebagian dari akhwat, nanti saya akan mintakan bantuan, kita sama-sama bersinergi supaya kita bisa lebih tertib dan rapi dan saling mengingatkan. Karena kalau sudah nanti mau berangkat, saya anggap semua keluarga ya, dan semua keluarga harus saling menyatukan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Setelah masuk nanti ke area Masjidil Haram, saat turun tangga ke bawah menuju ke Ka'bah, itu di ruang kita yang ada space luas, persis ketika melihat Ka'bah, saya akan sempurnakan barisan dulu. Gak langsung kita belok. Jadi gambarannya, begitu turun, tadi dari rute yang tadi saya sampaikan, kemudian turun tangga untuk ke bawah. Nah ini persis jalan sedikit, kita sudah ada di hadapan Ka'bah begini. Ya. Itu kita akan berkumpul dulu, rapikan, tapi saya mohon dengan cepat ya, karena jedanya singkat sekali. Eranya masih Covid, askarnya biasanya dalam bentuk yang askar syar'i itu, ya, yang lewat-lewat itu agak cepat mengingatkan, jangan lama-lama, cepat jalan gitu ya. Itu nggak usah didebat, ya, nggak usah didebat. Iya sebentar, sibuk melulu atau nggak usah, udah, kan ini udah latihan kita menahan diri ya. Nanti berdiri, saya akan bimbing doa pertama untuk melihat Ka'bah. Pertama yang dimaksudkan tuh kita datang melihat. Mungkin sudah banyak yang melihat Ka'bah setiap waktu juga gitu kan. Tapi begitu turun nanti saya bimbing, ya ada 5 keutamaan yang melekat kepada Ka'bah, dan kita memohon kelima ini dipercikan ke kita. Ya, doanya insyaallah akan dituliskan, disampaikan, tapi saya bacakan cepat di sini. Allahumma zid, kan? Boleh diikuti, Allahumma zid. Ulangi, Allahumma zid. Saya dulu, baru ibu atau bapak. Allahumma zid hadzal baita takriman wa ta'ziman wa tashrifan wa mahabatan wa barran wa zid ala man hajjahu awi i'tamarahu aw ra'ahu takriman wa ta'ziman wa tashrifan wa mahabatan wa barran. Ya, jadi itu nanti yang dibacakan. Secara singkatnya begini, ya Allah, mohon selalu tambahkan kepada rumah mulia ini kemuliaan, keagungan, kebaikan, segala yang melekat yang baik-baik, dan percikan kemuliaan yang merubah buruk menjadi baik. Dan mohon percikan dan anugerahkan semua itu, yang 5 tadi,
kepada orang-orang yang berhaji, yang memulai tawaf kudumnya dari sini, atau setiap yang umrah, atau bahkan yang hanya melihat Ka'bah itu. 5 kebolehan tadi. Jadi biasanya kalau kita sudah mulai membacakan itu, suasana hatinya sudah mulai terpaut dengan Ka'bah. Nah, itu disebutnya nanti semacam warming up sebelum kita tawaf. Jadi untuk bagaimana menautkan hati kita dengan Ka'bah supaya kita menyatu dan tawafnya enak. Jelas sampai sini? Oke. Setelah itu kita berjalan, siap-siap. Nanti doa yang tadi saya akan tuliskan. Kalaupun Bapak Ibu tidak hafal, tapi selintasan itu bisa sering dibaca supaya nanti di memorinya tuh tersimpan cepat. Jadi kalau saya bimbingkan, kita nggak terlampau lambat. Ya, ini kalau terlalu lama nanti datang askar supaya jalan, ya diminta jalan. Oke, selesai. Kemudian kita akan mulai berjalan pelan-pelan, rapi, mendekat ke arah Hajar Aswad. Ini diposisikan begini ya. Bapak boleh geser sedikit ke sebelah sana. Ya. Ini memang dibuat sedikit agak rendah di sini, ya. Kita posisikan agak di sini, tinggi. Kita mulai di sini, Hajar Aswad. Ini miniatur aja ya, Bapak Ibu sekalian di sini. Perhatikan baik-baik. Ketika kita berjalan, posisi tadi jalan tuh di sana tuh. Ya, sekarang insan mat tadi itu. Kita doanya di sana. Terus jalan ke sini. Nah, akan mulai kita menghadap ke arah Ka'bah dari posisi Hajar Aswad. Kita mengangkat tangan, bisa kedua tangan begini, ya. Kalau mampu lakukan 2 tangan, atau setidaknya dengan tangan yang kanan begini. Menghadap ke arah Ka'bah, tepat posisi yang Hajar Aswad. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai terjadi begini, karena akan masukkan rombongan ke belakang ya. Jadi saya akan minta merapat dulu supaya sejajar dengan garis ini. Jadi jangan sampai nanti ngangkat tangannya masih sebelah sana. Ya, pastikan sejajar begini. Jadi nanti akan membentuk barisannya semacam barisan yang ke belakang seperti ini. Ya. Ya, agak ke samping ke sana ya. Kalau saya ke sana ke belakang, ke samping ke sana. Jadi kalau nanti saya sudah angkat tangan, yang sejajar angkat tangan. Kalau nggak kelihatan ini, 2 patokannya. 1, ada askar tentara pakai baju coklat, pakai topi gelantungan di tali. Itu posisinya. Yang kedua, lihat ke arah berlawanan sana, lampu hijau. Ya, itu ada lampu tuh, pas tuh kan sejajar. Ya, lihat ke arah kanan, lampu hijau. Itu, lihat ke sini, ada askar gelantungan begini. Berarti itu Hajar Aswad. Dipastikan posisi Anda, kalaupun saya mengangkat tangan, jangan lihat tangan saya. Lihat posisi udah sejajar belum? Jelas ya? Jadi jangan sampai gini, saya angkat, belakang angkat semua, gitu ya. Nah, yang angkat tuh berarti udah pas di sini. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Daya, subhanallah, alhamdulillah. Jelas? Paham sampai sini? Baik, sebentar. Hajar Aswad. Hajar artinya apa? Ya, hajar artinya apa? Batu. Aswad? Hitam. Jadi Hajar Aswad batu hitam. Ini mahal sekali ilmunya. Fokus baik-baik. Saya mau tanya, Hajar Aswad itu batunya emang hitam? Tidak. Asalnya apa? Putih. Seputih susu. Kenapa menghitam? Dosa siapa? Manusia. Bapak Ibu manusia bukan? Berarti mungkin karena dosa kita kan? Artinya apa? Ini hikmahnya, percikannya adalah boleh jadi saat setiap orang datang menghadap Ka'bah itu tidak semuanya suci. Fala tuzakku anfusakum. Boleh jadi kita datang membawa sesuatu yang kotor. Nah, kotoran itu yang menghambat doa kita cepat dijawab. Rahmat Allah yang harusnya turun cepat jadi berbalik. Bukan karena Allah nggak ngasih, tapi cahaya akan datang. Tapi kalau tertutup, dia akan memantul balik kan? Disitulah tempatnya ketika mulai melihat Ka'bah dan mengucapkan tadi 5 permintaan, feedbacknya ke dalam diri kita adalah yang diajarkan para ulama, rasakan kita bawa dosa apa yang menjadikan batu itu semakin menghitam. Jadi sebelum kita berputar dan memohon sesuatu, sunnahnya tuh kita istighfar, ingat dosa gitu. Jangan-jangan sebelum tobat ini banyak dosa. Itulah hikmahnya kenapa setelah sholat kita istighfar, dan kenapa saat akan memulai kita untuk tawaf, kita mengingat dosa dulu. Mungkin kita atau ada di antara kita atau siapapun itu saham terbesar menjadikan batu putih itu menjadi hitam. Jelas ya? Dan istighfar kalau dilakukan dengan benar, dia akan mengikis sekat-sekat yang menghambat doa terjawab itu, sehingga sebelum berputar dan memohon itu sekatnya udah hilang. Itu maksudnya. Ini yang menjadikan seseorang itu ketika melihat Ka'bah bisa menangis. Ya bukan sekedar haru, tapi ada fitrah yang menggerakkan hatinya.
Nah, ketika fitrah itu muncul, arahkan yang pertama kali untuk menggugurkan dosa. Jelas ya? Maka sebelum memulai, rasakan suasana itu dulu. Nah, kalau sudah suasana itu masuk ketika Anda mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Masih ingat, bukankah orang yang lontar jumrah mengatakan Bismillahi Allahu Akbar? Bukankah orang menyembelih hewan kemarin Bismillahi Allahu Akbar? Dan kalimat itu ketika dilakukan, baik menyembelih ataupun melontar, bukankah untuk menggugurkan dosa-dosa? Makanya ketika Anda mengangkat tangan menghadap ke Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar, di hati kita sudah komitmen, saya akan menggugurkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang sudah saya list sebelum saya berangkat umrah. Jelas?